Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan Pendidikan Islam dan Pondok Pesantren Al-Ikhlas, Bapak DRS Masjid MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMK Mahaputra Kedong Adem beserta staf dan tenaga administrasi. Yang saya hormati Bapak Ibu wali murid siswa-siswi kelas 10 SMK Mahaputra Kedong Adem serta anak-anakku siswa-siswi SMK Mahaputra kelas 10 yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena limpahan rahmat, taufik dan hidayatnya, kita semua di sini bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang suatu apapun untuk melaksanakan kegiatan MPLS Daring SMK Mahaputra Kedong Adem tahun 2021. Kedua kalinya salawat serta salam marilah tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW dengan seraya bersolawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita semua di hari ila yaumil akhir mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku siswa-siswi SMK Mahaputra Kedong Adem kelas 10 yang berbahagia. Pertama-tama kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di SMK Mahaputra Kedong Adem. Saya Bapak Ahmadianto SPD di sini selaku kepala sekolah mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu wali murid telah mempercayakan lembaga kami untuk menitipkan putra dan putri Bapak Ibu sekalian selama 3 tahun ke depan. Semoga dengan kepercayaan dari Bapak Ibu sekalian, siswa-siswi, anak putra-putri, anak Bapak Ibu sekalian bisa mengembangkan kemampuan akademisnya, bisa mengembangkan keterampilannya, bisa mengembangkan kemampuan secara intelektualnya, sehingga siap untuk menempuh dunia kerja di era digital seperti saat ini. Kami berharap dengan bergabungnya dan terjalinnya tali silaturahmi kepada Bapak Ibu wali murid serta anak-anakku kelas 10 siswa baru SMK Mahaputra sekalian bisa membawa berkah dan barokah untuk lembaga kami SMK Mahaputra, juga untuk Bapak dan Ibu, putra dan putri Bapak dan Ibu sekalian. Semoga lembaga kami bisa mengarahkan, membina, membimbing agar putra dan putri Bapak Ibu sekalian bisa menjadi anak yang soleh-soleha ke depannya. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku siswa-siswi SMK Mahaputra kelas 10 yang berbahagia, di kesempatan kali ini Bapak Ahmadianto ingin memberikan materi MPLS Daring SMK Mahaputra Kedong Adem
dengan materi pendidikan karakter dan budi pekerti. Untuk itu, sebenarnya apa pendidikan karakter dan budi pekerti? Apa itu pendidikan? Pendidikan adalah usaha membina dan mengembangkan kepribadian manusia, baik di bagian rohani ataupun di bagian jasmani. Ada juga beberapa orang ahli mengartikan pendidikan itu adalah suatu proses pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau sekelompok orang dalam mendewasakan melalui pengajaran dan latihan. Di masa pandemi saat ini, tidak dipungkiri, siswa dan guru sangat kesulitan dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Untuk itu, Bapak Dian berpesan agar anak-anak sekalian di rumah selalu melaksanakan protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Karena situasi saat ini masih dalam rangka pandemi, maka kita ikuti aturan yang ditentukan oleh pemerintah. Selanjutnya, apa itu pendidikan karakter? Pendidikan karakter merupakan bentuk kegiatan manusia yang di dalamnya terdapat suatu tindakan yang mendidik diperuntukkan bagi generasi selanjutnya. Tujuan pendidikan karakter adalah untuk membentuk penyempurnaan diri individu secara terus-menerus dan melatih kemampuan diri demi menuju ke arah hidup yang lebih baik. Itu tadi adalah apa itu pendidikan karakter. Dimensi pendidikan karakter, anak-anak sekalian. Yang pertama, olah hati, etika. Individu yang memiliki kerohanian mendalam, beriman, dan bertakwa, menitik beratkan kepada etika. Yang selanjutnya, nomor 2 adalah olah pikiran atau literasi. Menitik beratkan kepada individu yang memiliki keunggulan akademis sebagai hasil pembelajaran dan pelajaran sepanjang hayat. Yang ketiga, olah rasa, estetik. Individu yang memiliki integritas moral, rasa berkesenian, dan berkebudayaan. Yang keempat, kinestetik, individu yang sehat dan mampu berpartisipasi aktif sebagai warga negara. Nah, ini adalah dimensi pendidikan karakter anak-anak sekalian. Pikirkan bila lingkungan sekolah seperti ini. Budi pekerti, apa itu? Budi pekerti merupakan sebuah sikap positif yang termasuk di dalamnya adalah tindakan sopan santun. Budi pekerti merupakan sebuah sikap dan tindakan yang diperoleh berdasarkan kebiasaan yang dilakukan sendiri sedari kecil. Budi pekerti adalah sebuah sikap yang akan terbentuk dalam benak setiap orang serta dengan sendirinya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Budi pekerti dapat diasosiasikan dengan moral, etika, akhlak mulia, tata krama, dan sopan santun. Arti kata tata krama. Tata adalah aturan atau kaidah atau susunan. Krama adalah ragam hormat. Tata krama adalah aturan kaidah sopan santun. Tata krama atau sopan santun atau etika yaitu aturan yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis dalam pergaulan manusia. Tujuan sopan santun untuk saling menghargai, menghormati, dan melayani sehingga pergaulan menjadi menyenangkan. Selanjutnya, dasar-dasar etika atau tata krama adalah sopan santun, memberikan perhatian kepada orang lain, menjaga perasaan orang lain, menepati waktu dan janji, memiliki rasa toleransi, dapat menguasai diri, berusaha untuk memahami orang lain.
Manfaat tata krama dalam kehidupan manusia. Apa saja manfaatnya? Pertama, membuat seseorang disegani, dihormati, disenangi. Kemudian hubungan baik dengan orang lain, memberikan keyakinan pada diri sendiri dalam setiap situasi, dapat memelihara suasana yang baik di lingkungan keluarga, sekolah, kantor, dan masyarakat. Manfaat tata krama dalam kehidupan manusia. Tata krama yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tata krama berbicara, tata krama berpakaian, tata krama makan dan minum. Tata krama berbicara, hendaknya siswa-siswi SMK Mahaputra semua berbicara seperlunya saja, tidak memonopoli pembicaraan. Jangan mengatakan kata-kata yang dapat menyinggung perasaan orang lain. Hendaknya berbicara jujur, terus terang, tidak mengada-ngada. Jangan menyindir, berlagak sombong, dan merendahkan orang lain. Hendaknya mengucapkan terima kasih atas pertolongan atau pemberian orang lain. Sewaktu orang tua berbicara, hendaknya mendengarkan dan penuh hormat. Jangan menyela pembicaraan, bersikap sopan dan menyapa dengan hormat, mengucapkan terima kasih bila ditolong, tidak mengejek, menyindir, mengolok, tidak berbicara ketus, omong kotor kasar, tidak boleh memegang kepala teman. Sikap siswa pada guru dan karyawan sekolah dan tamu dinas. Yang pertama, siswa wajib menghormati semua guru dan karyawan yang ada di sekolah. Pada saat berpapasan dengan guru, siswa wajib memberikan salam kepada guru. Berbicara dengan guru atau karyawan, gunakan kata-kata premis, minta tolong dan terima kasih. Permisi, minta tolong dan terima kasih. Berbicara dengan guru wajib menggunakan bahasa Indonesia yang baik atau menggunakan bahasa Jawa Kromo. Siswa wajib menghormati tamu sekolah, baik tamu dinas maupun tamu orang tua siswa dengan memberi salam. Siswa wajib membantu teman yang datang dengan cara mengantar atau menunjukkan ruang yang akan dituju oleh tamu. Siswa membantu tamu yang datang dengan cara mengantar atau menunjukkan ruang yang akan dituju oleh tamu. Ini tata krama berseragam. Seragam rapi cermin pribadi. Selalu gunakan seragam sesuai dengan hari yang ditentukan. Jangan sampai saltum atau salah kostum. Berpakaian dengan semestinya. Anda berada di sekolah, bukan mall ataupun tempat lain. Seragam sekolah Anda akan mencerminkan diri Anda dan menampilkan citra alma mater Anda. Jadi, anak-anak sekalian, gunakan seragam sesuai dengan harinya, harus bersih, rapi, dan taat aturan sekolah. Etika berdandan ke sekolah. Anak-anak sekalian, yang pertama tidak berdandan atau menggunakan bedak berlebihan, tidak menggunakan pemerah bibir, tidak menggunakan cat kuku. Bagi yang berjilbab, menggunakan jilbab polos sesuai ketentuan seragam. Rambut disisir rapi. Bagi yang tidak berjilbab, bila rambut melebihi bahu, wajib diikat atau dikuncir. Termasuk siswa laki-laki tidak boleh memiliki rambut yang panjang. Memasukkan baju ke dalam celana, rok, dan menggunakan sabuk polos sekolah. Jadi, masukkan baju ke dalam celana atau rok dan menggunakan sabuk atau ikat pinggang polos sekolah. 7. Tidak menggunakan perhiasan emas, bahan lain yang berlebihan. Contoh seragam sekolah. Memasuki ruang kantor dan ruang kelas pada saat ada pelajaran. Yang pertama, siswa-siswi SMK Mahaputra semua wajib mengetuk pintu dan meminta izin sebelum memasuki ruangan kantor atau ruangan kelas. Kedua, mengucapkan salam kepada Bapak Ibu Guru yang berada di ruangan, memasuki ruang dengan sopan, tidak berlari atau dengan membuat gaduh,
menyampaikan keperluannya, meninggalkan ruang dengan sopan, dan mengucapkan salam. Jika ingin bertamu ke rumah Bapak Ibu guru sekalian, hendaknya sebaiknya membuat janji dengan Bapak Ibu guru melalui telepon jika memungkinkan. Datang pada waktu yang tepat, waktu tidak pada jam istirahat. 3. Mengetuk pintu sebaiknya hanya 3 ketukan. 4. Menggunakan pakaian yang sopan dan bersih. 5. Berbicara dengan sopan. Ini adalah tata cara bertamu ke rumah Bapak Ibu guru. Memasuki dan menggunakan kamar mandi. Siswa-siswi SMK Mahaputra semua menggunakan sandal khusus untuk ke kamar mandi, atau sandalnya harus dilepas. Yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah masuk kamar mandi, tidak bersuara gaduh, menggunakan air secukupnya, tidak membuang bahan kimia, matikan air pada saat keluar dari kamar mandi, tinggalkan kamar mandi dalam keadaan bersih dan tidak kotor. Itu adalah etika berada dalam kamar mandi. Selanjutnya, etika makan dan minum dan belanja di kantin. Yang pertama, biasakan antri. Yang kedua, berbicara sopan pada penjual. Yang ketiga, membayar sesuai ketentuan. Belinya 1, ya bayarnya 1. Belinya 2, ya bayarnya 2. Ya anak-anak sekalian ya, kita harus membudayakan kebiasaan jujur, menanamkan rasa jujur. Walaupun tidak ada orang, tetapi ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memantau tingkah laku kita. 4. Mengambil makanan dengan tangan kanan atau dengan alat bantu bila makanan tanpa bungkus. Tidak membawa makanan keluar dari wilayah kantin. Duduk dengan tenang dan sopan pada kursi yang telah disediakan. Makan dengan sopan dan tidak gaduh. Membersihkan meja dari tumpahan makanan. Mengembalikan gelas, piring pada tempat yang disediakan sesuai stand. Membuang sampah bungkus makanan pada tempatnya, jangan dibuang sembarangan. Nah, itu tadi ya anak-anak sekalian ya. Nah, ini adalah etika berbelanja di kantin sekolah. Etika makan dan minum dalam jamuan makan. Anak-anak sekalian, jangan bicara waktu mulut Anda terisi makanan. Selanjutnya, waktu mengunyah mulut harus tertutup. Waktu makan, sendok dan garpu jangan sampai bersuara gaduh. Gunakan sendok dan garpu yang bersih untuk mengambil makanan yang disediakan. Jangan mengambil makanan berlebihan dan tidak habis dimakan. Selanjutnya, anak-anak sekalian, etika masuk musola sekolah. Memasuki musola dengan tertib, mengambil wudhu dengan berhemat air. Bila menggunakan alat sholat, wajib dilipat dan dirapikan, dikembalikan pada tempatnya. Menggunakan Al-Quran musola wajib setelah selesai mengembalikan pada tempatnya dan ditata rapi. Tidak bergurau di dalam musola, tidak melewati di depan orang yang sedang sholat. Etika berjalan saat berangkat dan pulang sekolah, berjalan pada jalur sebelah kiri. Berjalan tidak mengobrol, sebaiknya hanya 2 atau 3 orang, tidak gaduh dan mengganggu ketentraman masyarakat yang dilewati. Bila perlu menyapa dan masyarakat sekitar sekolah, berbicara dengan sopan. Tidak mengambil barang, merusak barang atau tanaman yang ada di jalan. Tidak membuang sampah sembarangan di sepanjang jalan yang dilewati. Sebagai siswa, harus yang pertama datang on time. Bukan berarti datang tepat saat bel masuk berbunyi. Datang lebih pagi, kamu bisa menyiapkan diri untuk menerima pelajaran. Aku datang sekolah jam 6.45 pagi. Sebelum bel berbunyi sudah datang ya, ini ya. 3. Mengerjakan tugas sesuai dengan jadwal. Kerjakan PR di rumah. Jangan gunakan saat ini untuk mengerjakan PR atau yang lain.
Seragamku harus rapi sesuai ketentuan. Aku tidak akan pernah membolos. Aku menjaga kebersihan dan fasilitas sekolah. Aku akan tertib di dalam kelas. Sebagai siswa, aku harus bersikap jujur, tidak mencontek. Aku harus sopan kepada setiap orang. Aku tidak pernah merokok. Aku tidak akan pernah mencuri dan berkelahi. Menghormati kepala sekolah, bapak ibu guru, karyawan. Menghormati teman dan kakak kelas. Mengikuti kegiatan di sekolah. Mengikuti upacara bendera. Nah, itu tadi anak-anak sekalian ya, materi budi pekerti, pendidikan karakter dan budi pekerti oleh Pak Dian. Selanjutnya, akhir kata, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung siswa-siswi baru SMK Mahaputra kelas 10. Semoga dengan bergabungnya bisa menjadikan anak-anak menjadi anak yang soleh dan soleha, siap bersaing di dunia kerja di era digital pada saat ini. Tetap menerapkan 3M, anak-anak sekalian ya, saat ini masih situasi pandemi COVID-19, jadi anak-anak harus memakai masker, rajin mencuci tangan,